Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan logam jarang ya, metalurgi logam jarang. Saya barusan saja dikabari 1 menit yang lalu ternyata sudah ini ya, sudah bisa ya, apa listriknya gitu ya. Tadi apa dikata katanya akan lama, ternyata apa namanya cepat ya. Jadi ya sudahlah gitu ya. Sudah terlanjur kita sudah Zoom ya sudah tidak apa-apa minggu depan baru offline gitu ya. Oke, kita lanjutkan. eh ini minggu ketiga gitu ya. Minggu ketiga kita akan membahas tentang potensi logam jarang di potensi yang ada di Indonesia gitu ya maupun potensi yang ada di luar sana gitu ya. Ya termasuk nanti kita masuk ke monasit, xenotim, zirkon, basnaisit, tetapi mungkin kita lebih banyak ke monasit gitu ya karena itu merupakan eh, apa ya, mineral yang banyak dijumpai gitu ya, logam jarang yang banyak dijumpai di Indonesia gitu ya. Jadi ada beberapa logam jarang yang memang eh, ada, bukan bukan banyak itu maksudnya, banyak itu banyaknya menurut logam jarang ya gitu ya, bukan bukan banyak secara umum gitu ya. Itu adalah eh, salah satunya monasit gitu ya, yang terbanyak di Indonesia saat ini gitu ya. Nah, walaupun memang belum dimanfaatkan gitu ya, tetapi masih dalam proses apa, kalau geologi itu bahasanya apa ya, pencarian cadangan gitu ya. Itu masih masih terbanyak adalah monasit gitu ya. Oke, nah nanti pertemuan ini materinya masih salah ya. Materinya masih salah. 1, 2, 3, 4 saya gitu ya. Nanti 5, 6, 7 Butri gitu ya. Presentasi ini masih 3 pertemuan terakhir itu Putri ya, sebelum sebelum UTS, 3 pertemuan terakhir sebelum UTS. Oke, potensi logam jarang di dunia, potensi penambangan penyelidikan, gitu ya, logam jarang di Indonesia. Memang di Indonesia ini kita berbicara tentang logam jarang, gitu ya, itu belum ada perusahaan, gitu ya, yang menambang maupun mengolah, gitu ya, yang akhirnya eh, menjual gitu ya, mengekspor gitu ya dalam bentuk logam gitu ya, dalam bentuk logam jarang gitu ya. Biasanya hanya eh, belum dipisah, jadi hanya monasitnya saja atau zirkonnya saja yang langsung langsung dijual begitu saja gitu ya, atau bahkan didiamkan begitu saja, dianggap sebagai tailing gitu ya. Ya, sampai sekarang pun masih seperti itu. Oh, saya salah ya, saya kalau bercerita langsung dari sini. Kemarin itu belum bercerita tentang ini ya, PT Timah ya, yang ada di sini ya. Nah ini ya. Nah ini PowerPoint-nya sudah keganti ya? Sudah terganti belum ya? Oh, belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah ini ya. Ini apa? Kemarin ya kebijakan ya? Kebijakan ya. Ini masih bab 1 ya, pertemuan pertama ya. Jadi memang eh jadi lupa ya caranya. Oh ya, nah betul. Oke, jadi memang
Kalau di Indonesia ini, gitu ya, bentar ya, sudah lama tidak pakai jadi kagok lagi ya. Oke, ini bisa bisa ini ya, apa namanya pindah-pindah ya slide saya ya. Oke, kebijakan pemerintah gitu ya dalam mengelola logam jarang gitu ya. Nah, jadi eh, pengembangan gitu ya, itu pemerintah yang melakukan pengembangan logam jarang gitu ya. Jadi sampai saat ini industri swasta gitu ya belum berani gitu ya, belum berani untuk eh, mengolah gitu ya atau membuat pabrik gitu ya khusus untuk logam jarang gitu ya. Karena apa? Karena tentu kita semua tahu bahwa ketika kita mau membuat suatu eh, pabrik tersendiri mengolah nikel, nah lalu slagnya kita cari lagi logam jarangnya gitu kan ada satu lokasi tersendiri gitu ya atau satu tim sendiri gitulah intinya ya itu untuk memikirkan hal tersebut gitu ya. Tentunya ketika ada satu tim tersendiri yang memikirkan logam jarang gitu ya, nah itu kan harus dilihat juga secara tidak hanya secara teknisnya tetapi secara keekonomiannya bagaimana gitu ya. Nah, belum Indonesia belum sampai di sana gitu ya. Indonesia belum sampai di sana sehingga biasanya yang memulai dulu pertama kali itu bukan industri tetapi dari pihak pemerintahan gitu ya. Nah, ini sudah disusun ya roadmapnya gitu ya untuk penyelidikan logam jarang dari 2012 sampai 2025 gitu ya. Dari eksplorasinya ya sampai ke pengusahaannya gitu ya sampai ke menjualnya gitu ya dari logam jarang tersebut artinya secara teknisnya gitu ya dipikirkan ya eksplorasi sampai ke pemanfaatan sampai ke pengolahan itu kan secara teknisnya lingkungannya gitu ya dan secara pengusahaannya maksudnya keekonomiannya itu sudah disusun ada roadmapnya gitu ya. Nah, terkait dengan pengolahan mineral tersebut, gitu ya, yang berkoordinasi siapa? Yang berkoordinasi Batan, gitu ya, terkait kandungan radioaktifnya, gitu ya. Lalu eh, Bapetan, gitu ya, ya terkait dengan pengawasan, ya, pengelolaan unsur radioaktif yang akan dipisahkan dari logam jarang, karena logam jarang ini biasanya berdekatan, gitu ya, dengan radioaktif gitu ya. Jadi biasanya menyatu gitu ya. Nah, itu yang mengkhawatirkan gitu ya bagaimana caranya kita mengolah secara safety gitu kan ya. Lalu Puslitbang Mira gitu ya tentang kajian keekonomiannya gitu ya. Lalu yang terakhir pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang gitu ya. Jadi memang memang mau mengolah, mau membuat pabrik gitu ya dari yang sederhana sampai pabrik yang memang benar-benar proper gitu ya, itu tiga hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Nah ini kan tentang keekonomiannya, tentang teknisnya, dan tata ruang ini masuk ke lingkungannya gitu ya. Nah ini sudah dikoordinasikan oleh institusi-institusi tersebut gitu ya. Logam jarang sebagai critical metals gitu ya. Industri high tech gitu ya. Sementara sumber pasokan sepenuhnya ada di tangan Cina. Ya, sampai sekarang sumber pasokannya yang utama itu ada di Cina sampai tahun 2016 kah ya, gitu ya, sampai akhirnya karena harganya memang sangat baik, akhirnya Cina eh, apa namanya tidak mengekspor lebih banyak lagi, gitu ya, ya, ya. Jadi agar negara-negara lain juga ikut menambang gitu ya. Jangan karena kalau negara maju itu gitu ya, pinternya mereka gitu ya,
mereka akan menyimpan gitu ya. Memangnya eh, di Amerika sana tidak ada logam-logam gitu ya, ada gitu ya. Tetapi mereka mendatangi negara-negara berkembang gitu ya. Negara-negara berkembang agar apa? Agar diambil dulu di negara berkembang gitu ya. Diambil dulu nanti itu untuk kesimpanan mereka gitu ya. Entah untuk berpuluh-puluh tahun ke depan atau bagaimana gitu ya. Jadi sedetil itu mereka gitu ya. Nah, Cina itu mengetahui hal tersebut gitu ya, maksudnya akhirnya karena kompak gitu ya, yang baik dari Cina itu karena mereka kompak gitu ya, tiga aspek gitu ya. Jadi dari pemerintahannya, industrinya, akademisinya karena kompak gitu ya, akhirnya kan berkembang bersama gitu ya. Nah, akhirnya mereka bukan menstop tetapi mengurangi gitu ya, mengurangi lalu lalu akhirnya eh, mengeksplor ya di negara-negara lain gitu ya, di negara-negara lain untuk eh, bekerja sama lah gitu ya, bekerja sama untuk mengolah bersama gitu ya. Nah, di Indonesia gitu ya, di Indonesia sendiri eh, yang dibidik oleh pemerintah untuk dilakukan pilot plan gitu ya, uji coba gitu ya, itu adalah di PT Timah gitu ya. Karena ada monastit di sana gitu ya, diambil dari eh, PT Timahnya. Hanya saja gitu ya, roadmap-nya gitu ya, tadi dari 2000 berapa ya? 2012 ya, 2012 sampai 2025 roadmap-nya ya. Tapi macet di 2016 gitu ya. Jadi tidak dilakukan lagi ya, antara PT Timah tidak dilakukan kerjasama lagi antara PT Timah gitu ya, Tekmira gitu ya, dan institusi-institusi pemerintah lainnya gitu ya, tidak dilakukan kerjasama lagi. Jadi kerjasama tidak berlanjut gitu ya. Sampai sekarang gitu ya, eh, saya itu ada tiga gitu ya, mahasiswa saya angkatan 2019 2020 yang skripsi di PT Timah gitu ya, termasuk ada angkatan 2020 yang lain yang ngobrol juga apa dengan saya, akhirnya ternyata memang monasitnya pun belum diapa-apakan gitu ya, belum belum dilakukan pengolahan gitu, belum diapa-apakan karena apa? Karena permasalahan internalnya pun lebih banyak, masih banyak gitu ya, masih banyak permasalahan internal lainnya sehingga permasalahan tersebut tidak dipikirkan gitu ya. Nah, itu yang sayang ya gitu ya. Akhirnya kemarin memang ada kerjasama BRIN PT Timah gitu ya, BRIN dan PT Timah yang sedang riset, ya, risetnya akhirnya di luar gitu ya. Risetnya akhirnya eh, BRIN kan ada BRIN Lampung ya, yang di sana eh, apa namanya alat-alat metalurginya cukup cukup lengkap ya, bisa dibilang sangat lengkap gitu ya. Kemarin sempat Zoom meeting gitu ya dengan eh, tim yang ada di UPN gitu ya, diperlihatkan alat-alat di sana memang memang sangat baik gitu ya, sangat bagus gitu ya, sehingga ada kerjasama antara PT Timah dan BRIN untuk apa namanya mengolah logam jarangnya gitu ya. Tetapi itu pun itu kan masih dalam segi teknis ya, dalam segi teknis itu pun apa namanya eh, belum 100% berhasil gitu ya. Karena kemarin juga ada angkatan 2020 yang di skripsinya di di apa BRIN gitu ya, yang di BRIN tentang logam jarang ada 4 orang apa ya, dari 2020 itu 4 orang atau berapa ya, itu pun
Eh, Kalau dilihat juga masih masih belum terlalu hasilnya gitu ya, masih belum belum terlalu baik gitu ya, dan belum ada standar khusus harus berapa persen untuk mendapatkan misal kemarin ngambil apa ya, neodymium dan yttrium gitu ya. Nah, itu belum ada persentase yang jelas gitu ya, harus mengambil sekian persen gitu ya. Lebih dari 86% maka secara keekonomian itu ekonomis misal seperti itu, belum sampai ke sana. Jadi memang memang masih tahap awal sekali gitu ya, masih tahap awal sekali logam jarang yang ada di Indonesia ini gitu ya. Kalau masalah cadangan gitu ya, kita nanti akan berbicara sedikit tentang cadangan gitu ya. Memang sudah di apa namanya, mulai eksplorasi sudah dari lama gitu ya. Tapi kan ya itu tadi, tidak semudah itu ya, tidak semudah itu ketika kita membangun suatu pabrik, banyak aspek yang harus dipikirkan gitu ya. Sampai ke pemasarannya kemana gitu ya. Ya karena goalsnya dari eh, swasta itu kan keekonomiannya gitu ya. Ya, keekonomiannya. Jadi intinya ketika presentasi kan bertanyanya ini ekonomis atau tidak ekonomis, sudah kan seperti itu gitu ya. Atau ketika dia ekonomis, saya mendapatkan berapa persen kan seperti itu gitu ya. Kalau itu belum ekonomis atau belum sesuai dengan harapan, tentu ya sudah dibiarkan gitu aja kan ya gitu ya. Mungkin kalau kita sebagai akademisi tidak sampai sejauh itu, tetapi ketika di dunia kerja, di dunia nyata ya, ketika saya dulu di lapangan gitu ya, 2012 2013 itu, eh, waktu itu saya berbicara tentang keamanan ya, safety factor. Kalau kalau Anda mempelajari tentang keamanan, SF juga kan, belajar tentang SF juga, tetapi mungkin jembatan atau ya yang berhubungan dengan logam gitu kan. Kalau saya SF yang berhubungan dengan lereng waktu itu gitu ya. Eh, Ketika itu kita memasuki ke perusahaan, ke dunia nyata gitu ya, tidak seideal itu gitu ya. Tidak seideal yang ada di kuliah, tidak seideal yang ada di eh, standar SNI lah gitu ya. Jadi semuanya kan ada SNI-nya gitu ya. Jadi tidak seideal itu gitu ya. Karena ketika kita laporan ke atasan, apalagi perusahaan itu bukan perusahaan yang besar gitu ya, mereka tidak begitu melihat. Nah, ini ya, ya memang ironisnya seperti itu. Mereka tidak tidak begitu melihat ketiganya, mereka tidak begitu melihat lingkungannya gitu ya. Tetapi yang goalsnya itu adalah ini ekonomis atau nggak ekonomis gitu ya. Ketika dia itu nggak ekonomis ya nggak usah jalan gitu ya. Jadi nunggu aja. Ketika nggak ekonomis ya udah didiemin aja. Nah, itu mungkin gitu ya. Mungkin yang terjadi gitu ya. Kenapa kerjasama ini akhirnya tidak berlanjut gitu ya. Kerjasama ini akhirnya tidak berlanjut. Saya eh, tidak dijelaskan kenapa gitu ya. Tetapi kerjasama itu berakhir begitu saja di 2016 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, eh, kenapa kerjasama tidak berlanjut selain dari segi teknisnya, selain dari segi keekonomiannya mungkin gitu ya. Nah, mungkin ada salah satu dari Anda mungkin nanti skripsinya atau ya skripsinya gitu ya, tidak hanya berbicara tentang teknisnya, tapi disinggung soal keekonomiannya. Nah, itu bisa jadi ya sangat bagus gitu ya, karena itu yang nanti real di dunia nyata gitu ya, tidak hanya kita melulu berpikir soal teknis gitu ya, tetapi di dunia kerja nanti gitu ya, yang dipikirkan tidak hanya secara teknisnya tetapi keekonomiannya gitu ya. Kalau skripsinya menyinggung soal itu bagus sekali gitu ya. Nah, selain tiga hal tersebut gitu ya, yang menjadi akhirnya logam jarang ini terhambat di Indonesia, itu adalah undang-undang yang saling bertumpukan gitu ya, yang saling antara undang-undang satu dengan lainnya itu tidak
eh, tidak seragam gitu ya. Artinya apa? Nah, ini coba ya kita lihat. Ya, ini di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, wilayah usaha pertambangan bahan galian. Ini saya dapat tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu ya mungkin ya. Kalau undang-undang ini karena undang-undang ini pasti apa namanya berubah-ubah ya, gitu ya, berubah-ubah ya. Ya, overlapping jadi wilayah usaha pertambangan bahan galian nuklir gitu ya. Kita sebut bahan galian nuklir karena logam jarang ini berdekatan dengan itu gitu ya. Ada overlapping dengan bahan tambang lainnya gitu ya. Jadi pemerintah pusat menetapkan wilayah usaha pertambangan bahan galian nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Tetapi terkunci gitu ya ya iup timah, IUP zirkon dan nikel di dalamnya dapat memproses monasit logam jarang, thorium, uranium gitu ya. Tetapi terkunci oleh Undang-Undang 3 tahun 2020 gitu ya. Ya. Bahan usaha pemegang perizinan berusaha terkait tambangan mineral dan batu bara yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif wajib mengolah atau menyimpan sementara ya sesuai ketentuan perundang-undangan gitu ya. Jadi nah, yang ini gitu ya, tahun 2020 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lainnya gitu ya, harus mengajukan permohonan IUP yang baru gitu ya. Jadi antara gitu ya, Undang-Undang yang satu pasal 9A gitu ya, nomor 4 dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 berbeda gitu ya. Jadi eh, akhirnya saling mengunci gitu ya. Kalau hal hal ini terjadi gitu ya, otomatis pengusaha-pengusaha itu gitu ya, itu eh, tidak bisa ambil resiko gitu ya, nggak bisa ambil resiko untuk untuk eh, apa namanya untuk mengolah lagi gitu ya karena apa oh ternyata harus ada izin usaha pertambangan lainnya gitu ya karena mengusahakan komoditas tambang lain gitu ya ya sehingga apa sehingga misal timah dan monasit gitu ya ya dalam jenis endapan yang sama sehingga tidak perlu iup baru gitu ya ya tapi di dalam timah di dalam monasit ya itu ada radioaktifnya gitu ya. Walaupun mungkin kecil persentasenya gitu ya. Sehingga akhirnya ya sudah didiamkan begitu saja gitu ya. Ya, ini nomor pasal 92 pemegang IUP dan IUK berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya gitu ya. Kecuali radioaktif tidak sejalan dengan RUU Cipta Kerja gitu ya. Menunggu persyaratan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau menyatakan monasit bukan mineral radioaktif gitu ya. Jadi yang mana yang benar gitu ya. Ini baru Undang-Undang 2020 gitu ya. Berarti berarti 4 tahun yang lalu gitu ya. Nah, apakah ini apa ada perubahan atau tidak gitu ya? Itu saya belum 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 membaca lebih lanjut gitu ya. Tetapi eh, tahun 2020 gitu ya, seperti itu gitu ya, sehingga saling mengunci antara undang-undang satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, seperti di PT Timah kemarin ada 2020 gitu ya, itu akhirnya hanya didiamkan saja gitu ya. Maksudnya belum belum sampai mengambil mengambil logam jarangnya gitu ya. Jadi di perusahaan itu sendiri gitu ya masih masih mengambil timahnya saja, masih 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 berkonsentrasi pada timahnya saja gitu ya. Karena apa? Karena ternyata di PT Timah pun eh, s- eh, peralatannya kalau saya mendengar ya dari kakak-kakak angkatan kalian yang sudah
di sana beberapa bulan gitu ya. Eh, Peralatannya pun tidak sebagus itu gitu ya. Jadi eh, alat peralatan-peralatan pengolahan atau ekstraksi itu kan ada standarnya gitu ya. Jadi bukan yang eh, membuat sendiri. Kalau di lab kita kan masih membuat sendiri gitu ya. Alatnya itu bukan alat yang bagus tapi hanya maksudnya bisa digunakan tetapi belum berstandar gitu lah. Ya, belum ada standarnya gitu ya. Belum ada standarnya karena alat-alat tersebut bukan alat-alat yang dibeli dari eh, perusahaan yang memang membuat alat yang sudah tersertifikasi gitu ya. Tetapi dari orang-orang yang memang sudah terbiasa eh, membuat peralatan gitu ya. Ya, tetapi belum tersertifikasi saja gitu ya. Jadi masih untuk ukurannya itu masih belum standar gitu ya. Makanya kan laboratorium kita juga belum tersertifikasikan kan gitu kan ya. Jadi termasuk di tambang juga yang sudah puluhan tahun lah gitu ya. Istilahnya eh, lulusan pertama dari tambang itu kan dosen saya yang membawa saya masuk ke UPN gitu ya. Salah satu yang membawa saya masuk ke UPN karena dulu kan saya ngajarnya di STTNAS. Ya, STTNAS itu apa sih? Sekarang apa sih namanya? YK, kok YKPN. Eh, i- i- Apa ya? Ya itu STTNAS ya, gitu ya. Nah, itu beliau itu lahir tahun 45, 1945 gitu ya. Jadi kan apa namanya? Tambang kan memang sudah tua sekali gitu ya karena lulusan pertama saja lahirnya tahun 1945 gitu ya. Sudah meninggal sekarang Pak Yanto Indonesianto gitu ya. Nah, apa namanya? Itu saja baru mau akan disertifikasi sekarang gitu ya. Jadi kalau mati nanti kita buka ini lagi ya gitu ya. Nah, ternyata di PT Timah itu juga belum kalau dari ceritanya ya gitu ya, peralatan itu belum peralatan yang tersertifikasi alat-alat pengolahannya gitu ya. Jadi memang masih, karena saya tanya merek dan tipenya pun eh, nggak begitu jelas gitu ya. Nah itu ya, jadi banyak kendala ya, banyak kendala yang ada di PT Timah. Padahal itu kemarin menjadi salah satu percontoh ya gitu ya, percontohan untuk logam jarangnya gitu ya. Nah mungkin oh iya, kemarin juga ini kerjasama tidak berlanjut itu waktu seminar ini kan saya dapatnya ini waktu melihat seminar seminar nasional tentang logam jarang gitu ya. Pembicaranya tuh berkata bahwa kemungkinan masalah pendanaan gitu ya, pendanaan dari pemerintah yang macet gitu ya, akhirnya tidak dilanjutkan lagi gitu ya. Ya jadi memang masalahnya memang masalah klasik gitu-gitu aja sih gitu ya, gitu-gitu aja tapi memang memang seperti itu gitu ya yang ada, kondisi yang ada di kita gitu ya. Nah, nah ini ya termasuk undang-undang yang overlapping gitu ya dan tidak eh, tidak sejalan antara undang-undang satu dengan lainnya gitu ya. Ya, karena REE gitu ya, rare earth element gitu ya, dari mineral tersebut sering berasosiasi dengan eh, barium dan uranium gitu ya, sehingga terjadi resiko eh, radiologi gitu ya. Sehingga gitu ya, perlu dikelola lebih lanjut gitu ya. Ya, dikelola lebih lanjut. Nah, berbeda dengan berbeda dengan perundang-undangan yang ada di Amerika Serikat gitu ya. Kemarin juga waktu seminar itu menjelaskan membandingkan gitu ya perundang-undangan yang ada di kita dan ada di luar gitu ya. Perundang-undangan yang ada di sana, bukan perundang-undangan apa ya, peraturan gitu ya. Peraturan yang ada di sana itu eh, mempersilahkan gitu ya, walaupun itu ada radioaktifnya, mempersilahkan kepada tidak tidak diserahkan ke pemerintah, tetapi mempersilahkan kepada
pemilik IUP tersebut gitu ya. Kalau kalau perundang-undangan di luar gitu ya. Kemarin contohnya Amerika Serikat gitu ya. Nah, tetapi dikatakan juga eh, karena kita berbeda kultur ya. Jadi kalau kalau kita itu kan lebih lebih sembrono gitu ya. Ya, kulturnya itu lebih sembrono daripada di luar sana kan gitu ya. K3 di sana sangat diperhatikan sedangkan kita kan masih kurang diperhatikan gitu ya. Sehingga memang betul kalau kalau menurut saya pribadi gitu ya, eh, ada perundang-undangan tersendiri gitu ya. Jadi jangan main-main dengan radiasi gitu ya, karena itu yang terjadi di Malaysia gitu ya, pernah terjadi gitu ya, apa namanya, eh, radiasi akhirnya berdampak ke pegawai-pegawainya gitu ya. Jadi 10 tahun kemudian pegawai-pegawai tersebut mengalami kanker gitu ya. Akhirnya perusahaan tersebut ditutup. Sekarang perusahaannya sudah tutup yang ada di Malaysia gitu ya. Nah, apa namanya? Makanya itu ya. Jadi banyak banyak hal yang harus diperhatikan gitu ya. Tidak hanya soal teknisnya gitu ya, tetapi ternyata hal-hal lain pun harus diperhatikan gitu ya untuk logam jarang ya, untuk pengambilan logam jarang gitu ya. Nah, ini untuk pertemuan pertama gitu ya. Untuk pertemuan pertama kemarin sampai situ ya, sampai situ. Oke, ya kita lanjutkan ke potensi logam jarang di seluruh dunia gitu ya. Jadi selain di Indonesia, di mana saja sih gitu ya kita mengembangkan logam jarang secara serius gitu ya. Berlomba mencari potensi dan mengembangkan logam jarang secara serius. Yang pertama China. China jelas. Kenapa China? Karena memang Tuhan gitu ya memberikan Cina itu gitu ya logam jarang yang sangat melimpah gitu ya. Jadi logam jarang yang paling melimpah itu ada di Cina gitu ya. Memang memang Tuhan memberikan seperti itu gitu ya. Ya dari tidak kalau kita tidak berbicara tentang genesanya ya gitu ya. Tidak berbicara tentang genesanya memang memang berada di sana ya logam jarang itu kumpul kalau di Cina gitu ya. Tidak seperti kita yang eh, banyak tetapi menyebar gitu ya. Kalau di Cina itu banyak dan mengumpul gitu ya. Sehingga eh, sudah ditambang, sudah diolah dengan baik gitu ya. Amerika gitu ya, Kanada gitu ya. Jepang, Jepang secara teknologinya gitu ya. Jepang itu mengambil HP-HP bekas dari negara berkembang, mengambil lampu-lampu bekas gitu ya untuk diambil kembali, diolah kembali gitu ya, logam-logam yang ada di dalamnya gitu ya. Karena apa? Karena jelas adanya gitu ya. Kalau di Jepang logam-logam mungkin tidak ada gitu ya, tidak banyak Jepang Korea gitu ya. Tetapi teknologi mereka sangat maju gitu ya, sehingga mereka berani berspekulasi ketika saya mengambil ketika saya membeli barang-barang bekas, handphone-handphone bekas gitu ya. Kalau kita kan Indonesia ini kan apa namanya? Kalau HP bekas ya sudah gitu ya, dibuang gitu saja gitu ya, atau atau ya sudah membeli yang baru gitu ya. Kalau di sana akhirnya eh, dibeli gitu ya, dikumpulkan, dibeli gitu ya, sehingga diolah lagi, gitu ya, diolah lagi, dipisahkan lagi logamnya gitu ya. Nah, negara-negara lainnya termasuk Indonesia gitu ya. Sehingga Kementerian Energi Sumber Daya Mineral merespon dengan mengadakan berbagai seminar, kelompok diskusi, survei eksplorasi secara rutin untuk mengembangkan penelitian potensi logam jarang di Indonesia gitu ya. Nah, kalimat di sini yang menarik adalah eh, sampai ke eksplorasi gitu ya. Jadi memang masih sampai sebatas ke eksplorasi gitu ya. Oh, ilmu metalurgi itu kan juga baru berkembang akhir-akhir ini kan, gitu ya. Zaman zaman saya dulu, waktu saya kuliah, gitu ya, eh, belum begitu berkembang,
tentang ilmu metalurgi gitu ya. Ilmu metalurgi kan baru-baru ini gitu ya. Ya baru-baru ini karena heboh ya undang-undang yang harus mengolah itu kan gitu ya. Ya, jadi apa namanya respon kita memang eh, agak terlambat gitu ya. Ya, untuk untuk potensi logam jarang yang ada di kita gitu ya. Nah, ini eh, apa tahun 2019 gitu ya dari Geological Survey gitu ya. Jadi USGS ya dari survei dari miliknya geologi gitu ya. Kita lihat di US gitu ya 1,4 miliar, Brazil, India gitu ya. Di China ya 44 gitu ya, Rusia gitu ya, Vietnam ya, termasuk di Indonesia kita bisa lihat Indonesia yang diberi titik-titik merah ini gitu ya adalah di sekitar Sumatera gitu ya, di sekitar Sumatera dan Kalimantan gitu ya. Di Jawa tidak ada gitu ya, walaupun isunya ini bukan isu ya, karena saya dapatnya dari resmi dari apa namanya buku yang dikeluarkan oleh kementerian gitu ya di Jawa katanya ada di beberapa tempat walaupun itu sangat sedikit gitu ya di Kalimantan dan Sulawesi gitu ya Australia ya India tetapi yang paling banyak adalah di Cina gitu ya. Nah ini ya tahun 2000 negara penyuplai unsur tanah jarang di dunia gitu ya yang Mountain Pass ya di USA, Bayan Obo gitu ya di Cina gitu ya memang yang paling terkenal ya yang ada di apa namanya Cina gitu ya di daerah Bayan Obo gitu ya. Tetapi eh, nanti kita bisa lihat gambarnya gitu ya bahwa memang lingkungannya tidak diperhatikan gitu ya. Jadi bolong-bolong begitu gitu ya. Karena oke kita sambil sambil nunggu apa namanya yang lainnya masuk. Oke. Nah, ya, tadi ya di Bayan Obo gitu ya yang ada di Cina gitu ya. Memang memang sangat sangat besar, sangat banyak gitu ya. Ya, sehingga eh dan sangat mudah ditambang gitu ya. Sehingga akhirnya maju gitu ya termasuk termasuk kemarin juga apa Cina membuat membuat laboratorium yang besar gitu ya untuk logam-logam di ITB gitu ya, yang di apa apa namanya oleh Luhut kan diresmikan kan ya, gitu ya. Nah itu, nah ini produksi gitu ya, produksi dari Australia, Cina, India, Rusia, US ya, dan others gitu ya, yang lain gitu ya. Nah ini kita bisa lihat yang warna merah gitu kan ya, Cina memang memproduksi banyak gitu ya logam jarang, gitu ya, sehingga dipakai untuk alat-alat modern gitu ya dipakai untuk membuat alat-alat yang modern. Oke, unsur-unsur logam jarang banyak ditemukan pada kerak bumi, tetapi karena sifat kimianya eh, keberadaannya tersebut tersebar gitu ya dan tidak terkonsentrasi pada suatu tempat gitu ya. Ya, sehingga gitu ya kendalanya adalah tidak dapat dieksploitasi secara ekonomis gitu ya. Jadi ada ya banyak ya, tapi menyebar kan ya. Ketika eh, pasar dunia gitu ya tidak menghargai itu secara tinggi gitu ya otomatis nilai keekonomiannya jadi tidak ekonomis gitu ya. Atau yang kedua adalah
ketika pasar itu sudah tinggi, ya, tetapi negara tersebut tidak siap secara teknologi, tidak siap secara perundang-undangan, gitu ya, tidak siap secara tata ruang, gitu ya. Akhirnya juga jatuhnya adalah tidak ekonomis, gitu ya, karena banyak hal yang harus dilakukan, gitu ya, sebelum em, mulai mengolah, gitu ya, gitu ya. Jadi banyak hal di awal yang harus dilakukan, gitu ya, perizinannya, gitu ya, perizinannya, lalu eh, peralatannya, gitu ya, teknologinya yang harus disiapkan, gitu ya. Sehingga ketika dihitung-hitung, gitu ya, Anda sudah belajar tentang ekonomi teknik, gitu ya, ada NPV, IRR, gitu ya. Nah, itu ketika dihitung-hitung seperti itu tidak ekonomis, ya sudah, gitu kan ya. Akhirnya kan pengusaha, oh ya sudah, saya kan eh, patokan saya kan keekonomiannya, gitu ya. Ya, patokan mereka kan keekonomiannya, gitu ya. Nah, cadangan logam jarang yang sudah diolah di banyak negara seperti Amerika Serikat, Australia, Brazil, Cina, India, dan Malaysia, gitu ya. Diketahui bahwa Cina memiliki cadangan mineral yang besar dan menguasai kebutuhan logam jarang di dunia, gitu ya. Termasuk kemarin Malaysia ya sempat datang ke UPN, gitu ya, apa namanya, tim dari logam jarang, gitu ya, tim dari logam jarang yang ada di Malaysia, gitu ya, yang akan bekerja sama dengan BRIN yang ada di Babarsari itu loh, ya, BRIN yang ada di Babarsari, tetapi waktu itu mampir, gitu ya, tapi kayaknya nggak ada cerita lagi ya, gitu ya, mampir ke UPN entah itu MOU atau apa, nggak, maksudnya saya hadir di rapat tersebut, tetapi eh, tidak ada kesepakatan apapun, gitu ya. Jadi hanya yang saya lihat ya, hanya hadir, hanya presentasi apa yang sedang dilakukan Malaysia, gitu ya, yang apa yang mereka lakukan, gitu ya. UPN UPN apa dekannya bilang siap membantu, tapi saya belum melihat ada kabar lagi, gitu ya. Jadi hanya hal tersebut, gitu ya. Karena tujuan utamanya sebenarnya akan ke BRIN yang di depan kampus kita itu, gitu ya. Tapi belum ada ini teman-teman mahasiswa yang eh, KP atau skripsi di sana, gitu ya. Padahal kan deket ya. Kok nggak nembus ke sana ya? Anda-anda ya. Kenapa nggak tahu? Pengennya yang jauh-jauh ya, gitu ya. BRIN Serpong dilalui, ya kan? BRIN Lampung Anda selami, gitu ya. Anda datangi, gitu ya. Ya, BRIN depan rumah sendiri kok nggak diketok pintunya, gitu ya. Ya mungkin silahkan salah satu dari Anda kalau kalau ini ya, gitu ya. Coba diketok tuh BRIN depan, gitu ya. Itu kan itu logam jarang itu, gitu ya. Walaupun mereka itu basicnya dari fisika, gitu ya. Basicnya dari ilmu fisika, ilmu nuklir, gitu ya. Kalau eh, di Lampung kan basicnya BRIN-nya memang metalurgi, gitu ya. Jadi banyak teman-teman seangkatannya Butri, ada satu kemarin Pak Yayat, makanya kita bisa kerja sama-sama BRIN itu kan karena temannya Butri, ya. Satu ketua timnya laboratorium karakterisasi itu juga teman saya di BRIN Lampung, gitu. BRIN Bandung kan fokusnya ke batu bara, pemanfaatan fly ash, gitu ya. eh ya, ya, gitu ya. Jadi pemanfaatan batu bara, baik batu baranya maupun maupun eh, apa namanya, limbahnya lah, gitu ya, limbah dari batu baranya, gitu ya. Nah, kan BRIN-BRIN lain ada beberapa ya yang punya fokus sendiri, gitu ya, fokusnya sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, termasuk BRIN yang depan rumah kita itu, depan kampus kita itu, gitu ya. Itu itu ada khusus logam jarang, gitu ya, yang mereka dari apa, fisika dan nuklir, gitu ya. Coba salah satu, salah dua ada yang di sana, gitu ya, nggak jauh-jauh kan, gitu ya. Cuman jalan kaki dari kos, gitu ya kan, enak tuh.
skripsi atau KP di sana gitu. Ya, alat-alatnya juga lengkap. Beberapa kali saya melakukan pengujian di sana juga gitu ya. Oke. Harga logam jarang meningkat gitu ya secara drastis tahun 2010-2011 karena pembatasan ekspor Cina gitu ya. Ya, jadi Cina itu menguasai hampir 97% ya produksi logam jarang gitu ya di dunia gitu ya. Ya memang memang sudah takdirnya gitu ya. Apa bahkan sekarang kan beberapa negara gitu ya berusaha menggulingkan dolar kan ya gitu ya. Jadi eh, tidak akan me- tidak akan memakai dolar lagi sebagai eh, mata uang dunia gitu kan ya gitu ya dipelopori oleh Cina kan gitu ya. Jadi memang sudah mulai terbalik mungkin ya gitu ya sekarang ya gitu ya. Jadi tidak hanya belajar bahasa Inggris tapi belajar bahasa Mandarin gitu ya. Gitu ya. Ya yang bagi yang akan teman-teman yang akan mulai berjuang bekerja gitu ya. Nah, ini komoditas ya unsur logam jarang di dunia, harga-harga gitu ya. Nah, dan lokasi-lokasinya gitu ya. Ya, yang ada di USA, California, lanthanum, cerium, neodymium gitu ya. Bayan Obo gitu ya. Light REE gitu ya. Australia gitu ya. Kanada ya, Rusia gitu ya. Ya, ya, Bayan Obo gitu ya. Yang pertama adalah Bayan Obo, kita jalan-jalan ke Cina gitu ya. Bayan Obo merupakan deposit logam jarang terbesar gitu ya. Ya, jadi awalnya ini memang eh, menambang Fe gitu ya. Jadi awalnya ini Bayan Obo ini tidak berpikir untuk menambang logam jarang gitu ya. Tetapi Fe gitu ya. Ya ternyata ya, nah ini tahun 1927 gitu ya. Jadi sudah sangat lama sekali dan Fe diolah ya ditambang tahun 57 gitu ya. Gitu ya. Mineral logam jarang ya awalnya adalah basnasit dan monasit gitu ya. Yang utamanya. Nah, kita lihat ini Bayan Obo gitu ya, yang ada di Cina ini kan rusak sekali gitu ya. Jadi jadi memang bolong-bolong sekali gitu ya. Ya apa namanya? Karena permintaannya banyak gitu ya dan cara keekonomian sangat ekonomis gitu ya untuk ditambang untuk diolah gitu ya jumlahnya juga banyak gitu ya akhirnya akhirnya ditambang gitu ya dan seperti ini gitu ya sama seperti di Freeport sana gitu ya di Freeport sana kan dulu dulu itu kan Freeport itu gunung yang kalau kita ini ceritanya aja ya gitu ya ceritanya aja bahkan saya ke sana aja belum belum pernah kok gitu ya itu katanya apa namanya jalan-jalan ke Papua sana gitu ya waktu itu gunungnya aja berkilau gitu ya jadi ada kilauan-kilauan emas gitu ya sekarang jadi sudah kebalik gunung kebalik gitu kan ya kalau di Papua kan seperti itu ya bahkan eh, tambang terbukanya gitu ya sudah mau tutup kan gitu ya. Jadi sekarang semuanya ya tambangnya adalah tambang bawah tanah gitu ya. Nah, sama seperti ini di Bayan Obo juga gitu ya. Jadi ada suatu area yang memang ya bahasa kasarnya adalah dikorbankan gitu ya untuk kemajuan gitu ya. Nah, ini kalau di China di sini gitu ya, yang di Bayan Obo. Nah, eh penambah apa namanya? Penambangannya, pengolahannya seperti apa gitu ya. Ya, pengolahannya ya karena Bayan Obo dimulai dari besi gitu ya, dari Fe gitu ya. Di sama seperti seperti pengolahan pada lainnya gitu ya. Jadi menggunakan magnetic separator gitu ya. Ya, Fe3O4.
Oke, saya lanjutkan. Lalu di leaching, ya, filtrasi, ya, ya hasilnya apa namanya? Oh, nggak ada ya persentasenya ya. Persentasenya ini dari SEM-nya, ya, dari monasit, ya, hematit, basnaisit, dolomit, gitu ya. Persentasenya mana hasilnya ya? Nah, neodymium ya. Ada neodymium, ada lanthanum, ini La 31,8, gitu ya. Cerium 37,42, gitu ya. Neodymium 8,31, gitu ya. Ya, kesimpulannya, gitu ya, dari mengekstrak logam jarang dari tailing Bayan Obo, gitu ya, dari tailingnya, gitu ya. Hasil leachingnya lanthanum, cerium, neodymium, gitu ya. Karena memang yang paling banyak di dalam monasit itu adalah lanthanum, cerium, dan neodymium, gitu ya. Itu adalah mencapai 83%, 76 dan 77%, gitu ya. Jadi memang memang apa banyak, gitu ya. Kemarin berapa ya? Oh, saya lupa ya. Kok nggak buka ya. Kemarin kemarin itu ambil yttrium ya, si dari BRIN itu yttrium, tapi masih rendah sekali. Persentasenya masih rendah sekali, masih belum sampai 30%, belum sampai, gitu ya. Iya, kalau nggak salah ya, nah, saya kok lupa ya, gitu ya, di BRIN Lampung itu, gitu ya. Nah, ini sudah tinggi, gitu ya, lanthanum, cerium, neodymiumnya, gitu ya, karena memang apa jumlahnya juga banyak, ya, jumlahnya juga banyak, eh apa namanya, secara keekonomian jadi ekonomis, gitu ya, sehingga sebenarnya kalau leachingnya itu pengolahan ataupun leachingnya, walaupun nanti nanti untuk ekstraksinya akan lebih jelaskan Butri di pertemuan 567 ya, gitu ya. Jadi dengan Butri di 567 nanti akan fokus ke sana, gitu ya. Saya di 1 sampai 4, apa namanya, di logam jarang secara umum, gitu ya. Ya, jadi hasil untuk leaching atau pengolahannya itu tidak ada bedanya, gitu ya, tidak ada bedanya dengan leaching atau mengolah logam-logam lain, gitu ya. Ya, nggak ada perbedaannya, gitu ya. Perbedaannya hanya jumlahnya itu, gitu ya, jumlahnya yang memang tidak banyak, gitu ya. Jadi percuma ketika kita berbicara teknis saja, gitu ya, tetapi masalah utama yang ada di apa namanya, di kehidupan nyatanya, gitu ya, di industri nyata itu adalah tidak hanya secara teknisnya, gitu ya, tidak hanya secara teknisnya, tetapi keekonomian dan lingkungannya, gitu ya. Jadi kalau kalau kita melakukan penelitian, gitu ya, baiknya memang tidak hanya berbicara secara teknis saja, gitu ya. Jadi holistik, gitu ya. Jadi eh, dari akarnya, dari awal sampai akhir, gitu ya. Jadi kalau kalau hanya berbicara tentang teknisnya, akhirnya tidak bisa diaplikasikan, ya, tidak bisa diaplikasikan di lapangan, gitu ya. Karena eh, waktu itu saya pernah melakukan penelitian, gitu ya, di suatu perusahaan, perusahaan batu bara waktu itu, gitu ya. Secara teknis baik, gitu ya. Waktu itu di Kalimantan Tengah tahun 2014 apa ya? Tahun 2014, iya. Iya, saya ke sana dengan tim, ke Kalimantan Tengah, gitu ya. Secara teknis sudah benar, gitu ya, tetapi akhirnya data kita ditolak, gitu ya. Karena apa? Nggak ekonomis, gitu ya. Ya, kalau mau buat tambang dengan lereng seperti itu ya tidak ekonomis, gitu ya. Gitu ya. Jadi memang memang semuanya itu dari situ saya belajar bahwa oh memang di dunia nyata, gitu ya, itu nggak bisa kita kok berbicara tentang teknis saja, gitu ya. Ya, eh, apa namanya,
jadi 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 akhirnya tidak terpakai kalau kita hanya fokus ke teknisnya saja, gitu ya. Nah, ini di California ya, itu adalah di tambang timah dan emas, gitu ya. Kalau di Bayan Obo tadi ditambang apa namanya Fe, gitu ya, untuk menambang Fe. Kalau di sini, kalau di USA, kalau di California itu menambang timah dan emas, gitu ya. Ditemukan vein-vein. Kalau emas kan bentuknya dalam bentuk vein, gitu ya, gitu ya. Ditemukan tahun 1949, ya. Nah, lalu diidentifikasikan sebagai basnasit, gitu ya, pembawa thorium, gitu ya. Depan di saat REE disebut critical metals tahun 2009, gitu ya. Nah, ini pinter dia, gitu ya. Endapan unsur jarang ditemukan tahun 1988 tapi tidak dieksploitasi, gitu ya. Karena saat itu Cina memasok REE dengan harga rendah, gitu ya. Itu loh pinternya. Oh, ini mana? Oh, USA. Oh, sekarang di Australia. Oh ya, beda-beda tempat ya. Sekarang di Australia. Jadi tadi yang pertama Cina, yang kedua California USA, gitu ya. Di sana ada Basnasit. Yang ketiga adalah di Australia, gitu ya. Di Australia. Jadi tahun 88 tidak dieksploitasi, didiemin aja ya, karena Cina memasok RE dengan harga rendah, gitu ya. Jadi Cina aja dikibulin tahun tahun 88, gitu ya. Dibohongin, dikibulin tahun 88. Sekarang Cina udah mulai nggak mau lagi dibohongin, gitu ya. Gitu ya. Nah, REE disebut critical metals tahun 2009, gitu ya. Karena apa? Karena Cina udah apa namanya, penting banget REE, gitu ya. Dan Cina mulai membatasi, gitu ya. Akhirnya dieksploitasi, gitu ya. Diambil deposit yang kaya akan logam jarang itu, gitu ya. Nah, bagian tambang mengandung konsentrasi unsur logam jarang, gitu ya, yang di dalamnya juga termasuk radioaktif tetapi rendah, gitu ya. Ya, mineral utamanya monasit, xenotim, gitu ya. Selain deposit bunit, deposit tentang mineral yang terkandung meliputi zirkon, ilmenit, rutil, zirkon, ilmenit, gitu ya, di pantai timur dan ilmenit di pantai barat daya, gitu ya, yang ada di Australia, gitu ya. Jadi eh, apa, negara yang sudah baik, yang sudah bagus, sudah tertata dengan baik, gitu ya, mereka akan tahu, gitu ya, mana yang kita perlu eksploitasi sekarang, gitu ya, mana yang tidak, gitu ya, mana yang perlu kita perlu eksplorasi, gitu ya, kita perlu tahu cadangannya, gitu ya, tapi tidak usah dieksploitasi, didiamkan aja gitu, gitu ya. Ya seperti itu ya, gitu ya. Ya mungkin baiknya Indonesia, kita belum berkembang dengan baik logam jarangnya, gitu ya, didiemin aja, gitu ya. Nanti suatu saat ya Indonesia sudah baik, ya sudah baik, sudah tertata semua dengan baik, gitu ya, kita eksploitasi, malah itu mungkin jauh lebih baik ya. Kalau sekarang mungkin belum belum tertata dengan baik karena masih banyak hal yang eh, apa yang, ya contohnya adalah timah, gitu ya. Ya timah kan banyak permasalahan, termasuk permasalahan kemarin 217 triliun itu kan, gitu ya. Itu menjadikan banyak yang harus diubah katanya, gitu ya, katanya di sana ya. Jadi semuanya semuanya di di apa namanya, ditata ulang, gitu ya. Ya karena kalau dari ceritanya ya, dari cerita kakak angkatan kalian, akhirnya semuanya perlu ditata ulang, gitu ya. Ya sumber daya manusianya, gitu ya, yang nantinya berujung ke eh apa namanya, hasil produksi, gitu ya, hasil produksinya. Jadi tidak lagi eh masuk, keluar masuk SDM asing, gitu ya, ya orang-orang luar, selain selain pegawai PT Timah yang keluar masuk begitu aja, gitu ya, karena iupnya, katanya ya, iupnya yang ada di PT Timah itu yang iup-iup terluar, gitu ya, itu sangat sangat
dekat dengan pemukiman, jadi kayak kayak bukan iup gitu ya. Kalau kalau kemarin mungkin yang sudah pernah ke perusahaan kan, kalau iup perusahaan gitu ya, itu kan kelihatan banget gitu ya, berbeda banget dengan pemukiman warga kan gitu ya. Jadi memang tertutup sekali gitu ya. Nanti kalau ke pemukiman warga ya sudah kayak lompat tempat gitu kan ya, atau dijaga kan, dijaga sekali gitu kan ya. Kalau kalau katanya kalau di PT Timah tidak seperti itu, yang ada di pinggir-pinggir, jadi sudah ngeblend dengan apa, masyarakat gitu ya. Ya itu yang jadi banyak banyak hal yang memang yang perlu eh, apa namanya, dikaji ulang gitu ya. Akhirnya monasit yang ada di sana belum belum begitu diperhatikan gitu ya. Gitu ya. Nah ini negara dengan cadangan ya 1.000 ton tahun 2006 gitu ya. Dan yang sudah diproduksi gitu ya. Nah ini tapi kan ini masih masih belum pasti ya. Jadi kan memang tidak bisa tahu pasti gitu ya. Pasti pasti yang kita tambang ini apa namanya? Yang kita hitung cadangannya pasti sekian kan, enggak juga gitu ya. Apalagi kalau teman-teman geologi atau teman-teman geofisika gitu ya, itu kan cara mereka mengetahui cadangan, menghitung cadangannya itu kan eh, seperti ini, menerawang gitu ya. Jadi dari ya misal bisa ambil sampel dari pengeboran lah gitu ya, ambil sampel dari pengeboran beberapa titik gitu. Lalu dihubungkan secara pemetaannya itu dihubungkan apa namanya, tampak tampak sampingnya gitu ya, dihubungkan gitu ya. Tapi kan nggak ngerti kita benar tidaknya gitu ya. Ketika misal ini berbicara aja batu bara gitu ya. Batu bara itu kan eh, bentuknya, aduh kok saya bingung ya gambarnya ya. Bentuknya kan apa namanya, lapisan-lapisan ya, kan berlapis-berlapis gitu kan ya, lapisan-lapisan. Nah, tapi kan mungkin kita melakukan pengeboran di ABC, titik ABC gitu ya. Ya, kenapa di titik titik A ada batu bara di meter ke 5 misal gitu ya. Di titik B meter ke 3 misal, di titik C meternya ke 8 gitu ya. Loh kok nggak nyambung gitu ya. Oh ternyata ada sesar gitu ya. Ya kan kita nggak ngerti ya, hal-hal seperti itu kan kita kita tidak tidak eh, nggak bisa. Kalau kalau misal kalau misal pengeborannya itu dalam jarak yang dekat-dekat. Kalau pengeborannya dalam jarak yang jauh, misal B-nya tidak ada gitu ya, langsung A dan C gitu ya, itu 5 meter dan 8 meter ditarik kan sama sama ya ini bodonnya ya gitu kan, ditarik dari 5 sampai 7 jebret gitu ya, dianggap itu satu kesatuan. Ternyata waktu ditambang gitu ya, oh ternyata nggak gini, geser gitu ya. Nah ya, cadangan juga seperti itu, jadi tidak tidak mutlak gitu ya, tetapi hanya perkiraan ya. Nah, ini adalah logam jarang yang ada di Indonesia. Jadi ini saya ambil dari buku, ada nggak kemarin sudah saya, oh ada ya, kalau nggak ada salah di pertemuan satu ya, di pertemuan satu ada, nah sumber rujukan ya dari potensi logam tanah jarang Indonesia, pusat sumber daya mineral dan batu bara, pusat sumber daya mineral batu bara dan panas bumi ya, Badan Geologi, ESDM gitu ya, tahun 2019 gitu ya. Jadi mengeluarkan buku khusus tentang logam jarang gitu ya, khusus tentang logam jarang. Nah, ini yang saya tampilkan di sini gitu ya. Ya, jadi potensi potensi logam jarang yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, ini ya, ya dari Riau
hingga ke Mamuju, Sulawesi Barat, gitu ya. Bangka Belitung yang terbanyak, gitu ya. Nah, di Jawa, gitu ya, menariknya ini, gitu ya. Ya, tapi jumlahnya hanya sedikit, gitu ya. Itu ada di Jawa Barat, Pamarican, ya, dan di Dieng, gitu ya, gitu ya. Dan katanya itu pernah ngobrol-ngobrol, bukan saya ngobrol ya, bukan saya ngobrol, yang yang tapi belum jadi ya, itu katanya katanya di eh, Lapindo, gitu ya, itu dari dari eh, apa namanya, BRIN yang depan depan kampus kita, gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa nggak jadi Zoom ya waktu itu ya. Saya juga nggak, yang berhubungan bukan yang kontak-kontakan bukan saya sih, gitu ya. Itu apa namanya, nggak tahu kok nggak jadi waktu itu, kenapa ya, nggak ngerti. Nah, ini di Sumatera, gitu ya. Di Sumatera, ya, tahun 2009 ya sudah ada eksplorasi, gitu ya. Tahun 2018 ada evaluasi potensi logam jarang, ya, di Bangka Selatan. Evaluasi logam jarang di Batu Bara, gitu ya. Ya, eksplorasi timah, gitu ya. Jadi masih sampai ke tahap eh, kajian potensi, gitu ya. Potensi logam jarang yang ada, gitu ya. Ya, potensinya itu masih cadangannya ada berapa, gitu ya. Tetapi potensial tidaknya itu melihat dari teknologi dan eh, kemajuan zaman ya, keekonomiannya, gitu ya. Sehingga jatuhnya ya ke keekonomian lagi, gitu ya. Nah, ini di Jawa, nanti kalau mati kita kita masuk lagi ya. Di Jawa tahun 1988, gitu ya, ada eksplorasi logam jarang di daerah Ciamis, Jawa Barat, gitu ya. 2003, gitu ya, ada penelitian mineral ikutan pada lapangan panas bumi di Dieng, gitu ya, Jawa Barat, gitu ya. Tetapi ini logam jarang pada batuan fosfatik dan LTJ primer, gitu ya. Tetapi jumlahnya pun tidak dijelaskan ya secara rinci, hanya nanti Anda bisa download kok, gitu ya, buku tersebut, gitu ya, buku potensi logam jarang yang ada di Indonesia, gitu ya, karena itu apa, banyak di internet, maksudnya gratis, gitu ya, gitu ya. Di Kalimantan, ya, penelitian potensi mineral ikutan logam jarang, ya, di Ketapang, ya, Kalimantan Barat, gitu ya, walaupun sudah beberapa yang melakukan penelitian, gitu ya, yang melakukan penelitian ini secara mandiri di institusi, gitu ya, di universitas, gitu ya, tetapi masih dalam tahap teknis, gitu ya. Jadi masih dalam tahap teknis di eh, institusi, jadi di laboratorium, gitu ya. Jadi penelitian tingkat laboratorium, belum sampai ke pilot pilot project, gitu ya, belum sampai, gitu ya. Jadi masih dalam tahap laboratorium. Evaluasi potensi logam jarang di Kabupaten Ketapang, di Endapan Timah, gitu ya, di Kalimantan, gitu ya. Yang terbanyak memang Sumatera dan Sulawesi, Pulau Jawa, gitu ya. Nah, Sulawesi di Mamuju, gitu ya, Buton, gitu ya, di daerah Buton, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, gitu ya, dan di Sulawesi Barat, gitu ya. Jadi di daerah nikel, gitu ya. Jadi slag, ya, dari nikel, gitu ya, dari eh, limbahnya, gitu ya, itu bisa bisa dimanfaatkan, gitu ya, untuk mengetahui logam jarangnya, gitu ya. Ya, jadi nikelnya diambil, tapi ternyata apa namanya, banyak mineral ikutan di sana, gitu ya, yang bisa kita manfaatkan, gitu ya, selain nikel, gitu ya, mineral utamanya, gitu ya. Nah, yang ini daerah eh,
klasterisasi dan daerah target gitu ya, akselerasi logam jarang gitu ya. Ya, di Sumatera gitu ya. Ada apa? Dominannya cerium gitu ya. Saya nggak begitu hafal ya, GD itu apa ya gitu ya. Lanthanum, neodymium gitu ya. Gitu ya, yang ada di Sumatera gitu ya. Memang apa ya, yang terbanyak gitu ya, itu berada di daerah Sumatera. Nah, cerium, lanthanum, neodymium, yttrium, Y gitu ya. Ya, itu ada di daerah klaster 2 ya di Sumatera gitu ya. Klaster 3 di Kalimantan gitu ya. Di Kalimantan Barat dan sedikit Kalimantan Tengah gitu ya. Jadi banyaknya adalah di Kalimantan Barat karena yang berdekatan dengan Sumatera gitu kan ya. Sehingga batuannya eh, sama gitu ya. Dari apa? Tempat yang sama. Ya, cerium, lanthanum, neodymium ya. Nah, ini di Sulawesi ya. Sulawesi Tenggara, Buton, Sulawesi Tengah, ya, Sulawesi Barat, ya. Pada laterit, ya, nikel gitu ya, ya, dan pada batuan kalium, gitu ya, ya. Nah ini tetapi memang selama ini pun belum dimanfaatkan, gitu ya, belum dimanfaatkan, belum diolah dengan baik, gitu ya. Tetapi yaitu karena mungkin mungkin juga kenapa kita agak lambat, banyak lambatnya dalam teknologi gitu ya. Salah satunya mungkin karena kita menjadi negara banyak pulau gitu ya, yang pulaunya banyak gitu ya. Sehingga eh, komunikasinya ya atau satu dengan yang lainnya ya jadi sulit atau bagaimana ya. Jadi akhirnya seperti Sulawesi itu kan sudah jadi kayak kayak sudah eh, apa namanya dikuasai Cina ya gitu ya. Ya nikelnya di sana ya gitu ya. Jadi tapi juga kita butuh gitu ya karena teknologi eh, di sana sudah maju gitu ya. Kita menjadi lapangan pekerjaan juga gitu ya. Jadi jadi nggak tahu ya permasalahannya itu ada di mana ya gitu ya. Ya tetapi eh, apa namanya kalau banyak tidaknya ya potensinya ya logam jarang yang ada di Indonesia itu ada gitu ya. Jadi ada tetapi memang belum belum kita manfaatkan secara industrial gitu ya. Jadi kalau pemanfaatan secara eh, pengolahan secara laboratorium gitu ya mungkin sudah beberapa gitu ya. Ya apalagi yang paling gencar adalah teman-teman yang BRIN gitu ya. Ya didukung oleh peralatan yang bagus gitu ya sehingga dan memang mereka tugasnya itu kan 90% tugasnya yang ada di BRIN itu kan penelitian gitu ya. Jadi memang tugasnya seperti itu gitu ya, melakukan penelitian dan inovasi gitu ya. Nah, apa namanya? Ada tidaknya itu ada gitu ya, tetapi pemanfaatannya secara industri gitu ya atau pengolahannya secara industri itu belum gitu ya. atau atau mungkin baru mulai gitu ya, baru mau mulai gitu ya, tetapi belum belum dengar ya saya gitu ya, sampai sekarang belum belum dengar gitu ya. Ya, mungkin baru akan mulai gitu ya. Nah, eh, instansi Batan gitu ya sudah melakukan kegiatan inventarisasi data ya karakteristik deposit gitu ya di tahun 2018 gitu ya. Dari Riau sampai ke Sulawesi Barat gitu ya. Belitung, Kalimantan,
Mamuju, Sulawesi Barat, gitu ya, dilakukan inventarisasi data, gitu ya, untuk melihat deposit, gitu ya, di logam jarangnya tahun 2018, gitu ya. ESDM, eh, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara, gitu ya, itu sudah melakukan pengolahan monasit, ya, peningkatan kadar, ya, ekstraksi, gitu ya, monasit dan basnasit, gitu ya. Ya, tapi ya itu lagi, seperti kata saya, masih dalam tahap di laboratorium, gitu ya. Peningkatan kadar, peningkatan secara kimia, gitu ya. Pusat geologi, ya, geologi kan mencari cadangan, ya. Jadi tugas mereka mencari cadangan, gitu ya. Itu yang sudah dilakukan, gitu ya. Ada 3 hal yang sudah dilakukan, kok tahunnya nggak ada ya, gitu ya, yang sudah dilakukan oleh pemerintah, gitu ya, badan-badan milik pemerintah, gitu ya, untuk logam jarangnya, gitu ya. Nah, kerjasama pengembangan logam jarang di Indonesia, gitu ya. Nah, itu tahun 2011, ya, ya, diadakan kerjasama, ya, ya, eh, khususnya tentang logam jarang, gitu ya. Sebagai negara industri, posisi Korea itu ada di berhimpitan di 2 negara. Cina punya bahan baku, Jepang punya teknologi, gitu ya. Korea nggak punya apa-apa, gitu kan ya. Nah, sehingga Korea ini punya kendala, ya, dia itu ngambil bahan bakunya dari pasokan dari Cina, gitu ya. Ya, sebagai negara maju, Korea juga bergantung industrinya, alat-alatnya, mesin-mesinnya, gitu ya, yang selama ini diimpor dari Jepang, punya bahan baku melimpah, dan negara Jepang yang punya teknologi yang maju, gitu ya. Dan tahun 2010 Cina mengeluarkan kebijakan bahwa dia akan mengurangi ekspor, gitu ya. Karena apa? Karena tahu kalau saya kebanyakan ekspor, gitu ya, nanti untuk masa depan saya bagaimana, gitu kan ya. Cina sudah maju seperti itu, gitu ya. Sehingga ya Korea krisis bahan baku, gitu ya. Karena Korea kan nggak punya logam, ya, gitu ya. Ya, terutama logam jarang, ya. Se- Apalagi apa, teknologi yang diproduksi Korea kan meningkat permintaannya, gitu ya, permintaannya banyak, gitu ya, sehingga dan bahan bakunya terbatas, gitu ya, sehingga Korea harus segera bekerja sama ini, gitu ya, dengan mana nih yang punya bahan baku, gitu ya, akhirnya bekerja sama dengan Indonesia, gitu ya, tetapi eh, ya ini dibentuk, gitu ya, pengembangan kerjasama antara Korea dan Indonesia tahun 2011 waktu itu, gitu ya. Tapi saya eh, tidak tahu, gitu ya, apakah apakah itu berlanjut atau tidak, gitu ya. Yang diambil adalah monasit dan senotim, gitu ya, yang ada di tambang Bangka Belitung. Nah, mungkin mungkin apa namanya, 2016 ini berakhir, ya, mungkin eh, apa, kerjasamanya ini berakhir lalu ya sudah, gitu ya. Jadi memang memang nggak tahu, Indonesia permasalahannya banyak mungkin, ya, gitu ya. Sampai kalau di India saja kan punya menteri sendiri, ya, khusus untuk logam, gitu ya, gitu ya. Kalau kalau kita kan nggak ada, gitu ya, ya, kita tidak ada. Jadi mungkin kurang kurang dilirik, gitu ya, karena banyak hal yang perlu diperbaiki, gitu kan ya, di negara kita. Ya, ya, penutupnya, gitu ya, ya, Indonesia, gitu ya, sebenarnya memiliki potensi, gitu ya, mulai dari indikasi, ya, sehingga sumber daya tereka yang dapat dikembangkan menjadi cadangan siap tambang, gitu ya. Jadi apa namanya, sumber daya yang siap untuk ditambang, gitu ya, itu ketika eh, perhitungannya, gitu ya, sudah benar-benar akurat kan, gitu ya, baru berani, gitu ya, karena spekulasi secara keekonomian juga, gitu ya. Nah, data sumber daya terukur atau cadangan, gitu ya, sangat urgent untuk dituntaskan,
ya sebelum merancang industri logam jarang dengan skala yang sesuai gitu ya. Yang sekarang ya sudah ada, tetapi skalanya skala lab, ya skala laboratorium gitu ya. Itu pun belum banyak, ya skala lab pun belum banyak gitu ya. Jadi skala lab yang yang fokus ke logam jarang itu ya BRIN Lampung dan BRIN depan rumah kita gitu ya. Ya, baru itu gitu ya. Jadi yang lainnya ya kalau universitas ya eh, karena segalanya terbatas gitu ya dan tidak hanya terfokus pada logam jarang kan gitu ya. Jadi eh, tidak akan begitu update gitu ya daripada di BRIN. Jadi kalau ketika kalian memang sangat ingin fokus di logam jarang gitu ya nantinya ke depan gitu ya eh, kalau bisa KP-nya ya atau skripsinya itu di BRIN gitu ya. Mereka eh, soal penelitian itu sangat maju gitu ya, sangat maju dan alat-alatnya maksudnya sangat maju di Indonesia ya gitu ya. Di Indonesia sangat maju dan alat-alatnya juga sudah modern gitu ya. Dengan tersedianya logam jarang di mineral ikutan timah di monasit yang sedang berproduksi saat ini, maksudnya yang berproduksi saat ini itu timahnya gitu ya, sangat tepat jika diolah secara skala kecil. Gitu ya, ini penutup berdasarkan eh, buku yang saya ambil tadi, yang saya ambil dari mana tadi ya? SDM ya? Atau di mana ya tadi ya? Dari buku yang dibuat pemerintah tadi gitu ya. Ya, tetapi ya kenyataannya kalau saya hubungkan ya dengan roadmap tadi gitu ya yang saya dapat dari seminar tadi gitu ya, itu juga nggak sinkron ya gitu ya. Jadi bukunya bilang bahwa akan diolah secara skala kecil tetapi kenyataannya 2016 tidak dilanjutkan gitu ya. Nah, itu juga tanda tanya kenapa tidak dilanjutkan kan gitu ya. Gitu ya. Ya, itu untuk bab 2 gitu ya. Kita lanjut aja lah. Langsung biar kita lanjut saja biar besok bisa fokus ke ini apa namanya eh, pencarian apa variabel yang pas untuk penelitiannya. Mungkin oke. Ya, tadi ya potensi gitu ya, potensi tadi yang kedua ya, potensi logam jarang yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia gitu ya. Nah, sekarang monasit, xenotim, zirkon, basnesit gitu ya. Walaupun yang terbanyak di kita ya monasit gitu ya. Ya, REE 17 unsur pendahuluannya gitu ya. Terdapat di sebagai mineral ikutan ya pada mineral utama tembaga, emas, perak, timah dan lain-lain ya. Unsur yang mendominasi lantanum, cerium, neodymium. Unsur logam jarang tersebar luas dalam konsentrasi rendah 10 sampai 300 ppm gitu ya pada banyak formasi batuan gitu ya. Ya sehingga karena konsentrasinya rendah itu yang menyebabkan eh, apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Maju mundur gitu ya. Gojek gajek kalau bahasa Jawanya maju mundur gitu ya. Apakah akan dilirik harusnya gitu ya. Tetapi bagaimana caranya gitu ya ketika itu menjadi lebih menguntungkan gitu ya. Nah, ya SC scandium ya, yttrium, Y itu yttrium, La itu lanthanum, cerium ya, praseodymium, neodymium, prometium, samarium, europium, gadolinium gitu ya. Jadi yang terbanyak di kita itu scandium, yttrium, lanthanum, cerium, neodymium ya. Praseodymium
Prometheum, Saranum, Europium, Gadolinium itu mm, tidak begitu familiar di logam jarang yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi jumlahnya akan jauh lebih sedikit daripada lanthanum, cerium gitu ya, yttrium dan neodymium gitu ya. Nah ini ya, apalagi terbium, fulmium, eurobium, thulium ya. Ini biasanya tidak ada di Indonesia gitu ya, tidak ada di Indonesia banyaknya seperti di Australia gitu ya, Australia atau California tadi ya, yang ada di US. Karena basnasit gitu ya. Kalau kita kan banyaknya adalah monasit gitu ya. Ya, monasit berarti monasit apa? Nah, ini monasit cerium, lanthanum, yttrium gitu ya. Karena kita kebanyakannya monasit. Keberadaan logam jarang di penambangan timah gitu ya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, logam jarang merupakan hasil samping dari penambangan timah gitu ya. Masalahnya adalah tailing timah aja Izin masuk, masih Bu. dipermasalahkan gitu kan ya. Tailing yang ada di timah aja kemarin ada yang melakukan penelitian itu bagaimana caranya tailing timah ini bisa dibuang lagi di alam gitu ya. Ya karena apa? Karena harus kurang dari 1,5 kan gitu ya pengambilan timahnya gitu ya. Nah, masalahnya timahnya ini gitu ya, tailingnya ini masih belum bisa dibuang di alam gitu ya. Kalau dibuang di alam lebih dari 1,5 gitu ya, nanti apa namanya tidak baik untuk lingkungan karena sudah terbuka kan gitu ya, eh, apa namanya mineralnya kan gitu ya. Jadi tidak baik untuk lingkungan gitu ya dan tidak diperbolehkan kan gitu ya. Seperti itu. Jadi masih masih eh, masih sebatas itu gitu ya keribetan yang ada di sana ya. Estimasi potensi logam jarang secara hipotetik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau ada salah satu teman-teman di sini yang mungkin KP di sana atau skripsi di sana gitu ya. Kalau kemarin Izin masuk, Bu. diceritakan kakak angkatan kalian seperti itu gitu ya. Ya walaupun walaupun apa namanya saya tidak tahu ya karena tidak tidak ke sana kan walaupun kemarin penelitian penelitian menggunakan monasit yang ada di timah tetapi kan tidak mengambil langsung dari timah dari PT Timah gitu ya. Gitu ya. Jadi eh, kabarnya seperti itu gitu ya. Benar tidaknya ya ya kakak angkatan kalian yang cerita ke saya kok masih bohong gitu ya. Gitu ya. Estimasi potensi logam jarang secara hipotetik di Bangka Belitung adalah 7 juta ton. Gitu ya. Hasil penelitian dari Batan. Mineral yang mempunyai nilai ekonomis, ilmenit, zirkon, ya kalsiterit dan monasit gitu ya. Ya, monasit ya, merupakan senyawa logam jarang yang mengandung 50 sampai 70% logam jarang. Cerium, lanthanum, yttrium, thorium gitu ya. Ya, dan masih masih Bu, maaf, Bu. disimpan ya. Buat PPT-nya belum ter-share screen, Bu. Oh belum. Iya, Bu. Oh, oke. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, tadi ya keberadaan logam jarang lain ini nggak tahu ya 2021 ada yang hadir nggak ya? Atau masih di lapangan ya 2021 ya? Biasanya susah sinyal soalnya ya. Kalau kalau di lapangan itu apa namanya? Sinyalnya nggak bagus gitu ya. Belum ada ya, belum belum pada balik ya. Ini bahkan kemarin saya ketemu 21 ini baru mau berangkat ya. Gitu ya. Saya ketemu apa minta surat ke Mbak Nastiti loh. Kok baru mau berangkat? Berarti sangat nabrak kuliah gitu. Maksudnya bahkan mungkin nabrak ujian loh gitu ya. Nah, lah gimana? Apa namanya? Diterima gitu ya. Perusahaan tiba-tiba sorry, mahasiswanya itu meminta jadwalnya bulan Agustus
gitu ya, masih masih libur ya Agustus ya, bulan Agustus, kok dikirimnya, kok diterimanya itu bulan bulan September gitu ya, bulan September, dan beberapa bulan gitu, 2 bulan kah atau berapa bulan, soalnya bareng sama skripsi katanya gitu ya, jadi ambil datanya sekalian banyak gitu ya, gitu, eh plus langsung dikasih tiket gitu ya. Nah, kan repot ya kalau dikasih tiket ya, langsung sudah dikasih tiket kan, kayak masa iya bilang kalau diundur gimana, kan nggak mungkin ya gitu ya. Jadi memang serba serba apa ya, mahasiswanya juga nggak salah, perusahaannya juga nggak salah, nggak ada yang salah gitu ya. Ya, nggak ada yang salah. Cuman bagaimana caranya nanti 2022 gitu ya, sebisa mungkin KP-nya itu gitu ya, diusahakan sekali 90% gitu ya. KP-nya itu tidak lagi nabrak jadwal kuliah gitu ya. Jadi eh, nggak usah ambil KP dulu udah, nggak usah ambil eh, apa namanya, mata kuliah KP dulu gitu ya, yang atau yang penting KP dulu aja gitu ya, kalau kemarin ya katanya gitu ya, yang penting KP aja dulu gitu ya, KP saja dulu, ambil data gitu ya. Nah, baru nanti apa, tapi kan bilang gitu ya, jadi ada prosesnya, bilang bilang sama prodi gitu ya, nanti prosesnya ke fakultas nanti nggak apa-apa gitu ya. Nah itu ya, dan dan yang kedua adalah ketika dikasih waktu itu, kok dikasih waktu-waktu tertentu saat liburan itu kok nggak dapet-dapet, ya udah manut sama prodi ya, dicariin lokasi yang deket-deket gitu ya, dicariin lokasi sama prodi gitu ya. Tentu temanya nggak bisa milih, ngikut prodi gitu ya. Nah, kemarin kebijakannya seperti itu. Jadi yang pertama harus nyari, silahkan mencari dulu gitu ya, mencari sendiri, tapi nggak boleh tuh kuliah ya. Ketika kok nggak dapet gitu ya, ya sudah, pasrah aja sama prodi gitu ya. Nanti prodi yang ngasih tema, tapi biasanya kebanyakan fisik gitu ya, kebanyakan fisik karena kan kalau di CPR itu kan fisik semua isinya gitu ya, fisik atau nanti lebih ke manajemen, lebih ke K3-nya, hal-hal seperti itu. Jadi nggak bisa milih ketika pengolahan atau ekstraksi kan nggak ada. Di di Jogja kan nggak ada, Jogja Jawa Tengah kan nggak ada gitu ya. Gitu. Jadi kemarin kemarin sementara gitu ya seperti itu, biar biar tidak mengganggu kuliah gitu ya. Walaupun eh, ya itu tergantung dosennya sih sebenarnya gitu ya. Kalau nggak masalah ya nggak masalah gitu ya. Gitu ya. Tapi kan ada yang mempermasalahkan gitu ya. Jadi jadi jalan tengahnya seperti itu. Ya, Monasid Senotim Zirkon ya, ESDM tahun 2015 gitu ya. Terdapat di Bangka Belitung ya. Oh, Bangka semua. Zirkon ada di Kalimantan Tengah ya, Katingan Kalimantan Tengah gitu ya. Monasid, Senotim, Zirkon ya, Basnasid nggak begitu ada gitu ya, nggak ada. Peningkatan nilai tambah untuk masing-masing produk dari setiap tahapan proses sangat berbeda gitu ya. Proses potensi sumber daya mineral pembawa logam jarang di Indonesia yang melimpah yaitu monasid gitu ya. Mineral ikutan dari kasiterit, apabila diolah menjadi logam jarang oksida tentunya nilai jualnya sangat jauh berbeda ya, apabila hanya dijual sebagai monasid gitu kan ya. Nah, ini, nah, harga di pasaran murah kalau monasid gitu ya, 6.500 per kilo gitu ya. Tapi kalau konsentrat logam jarang gitu ya, ini waktu kurs dolar masih 13.500, sekarang sudah berapa ya? 16 ya, 16.000 ya. Itu 3,2 dolar ya, per kilo gitu ya. Jadi nilai tambah itu naik 6 kali lipat gitu ya dibanding pasir monasidnya ya. Nah, ini secara keekonomian, tapi kan secara keekonomian masih kasar gitu ya. Kalau ada yang melakukan penelitian
tentang keekonomiannya gitu ya, tetapi secara mendalam itu bagus loh gitu ya. Ya karena dulu tahun 2014 2015 gitu ya, salah satu dosen kita presentasi di Jepang gitu ya. Nah, itu secara keekonomian, membedah keekonomian yang ada di Freeport gitu ya. Gitu ya, itu kan bagus ya gitu ya. Apa namanya? eh Kalau berani berbicara tentang keekonomiannya gitu ya, itu sebenarnya sebenarnya apa namanya, justru sangat dibutuhkan gitu ya oleh industri gitu ya, gitu ya. Tapi nggak tahu, kurang menarik mungkin ya, gitu ya. Secara keekonomian kurang menarik. Nah, pabrik pengolahan pasir Monasit untuk kapasitas bahan baku 720 ton per tahun, biaya proyeknya sebesar sekian gitu ya. Nah, ini ceritanya adalah eh, dia ini melakukan penelitian tentang keekonomian gitu ya, yang ada di eh, apa, pabrik Monasit gitu ya, pengolahan Monasit gitu ya, dengan NPV sekian, IRR sekian, PBP-nya adalah, payback periodnya adalah 4,9 ya, atau kurang dari 5 tahun gitu ya. Ini secara dari keekonomian ya, tapi ya tidak dijelaskan lebih lanjut ya, tidak dijelaskan lebih lanjut. Maksudnya adalah rancangan rancangan pabrik yang seperti apa gitu ya, gitu ya, perancangan pabrik yang seperti apa. Faktor yang mempengaruhi logam jarang, harga logam jarang tentu. Sebentar ya, anak saya pulang sekolah. Kelewatan lagi ya. Oke, ya, saya lanjutkan. Peristiwa ya, faktor yang mempengaruhi harga logam jarang gitu ya. Ya, ini peristiwa internasional gitu ya, dan peristiwa domestik gitu ya, domestik di dalam suatu negaranya gitu ya, atau internasional yang memang mungkin ada krisis ekonomi, perang, atau apa namanya, industri yang semakin maju gitu ya, apa namanya, permintaan yang semakin banyak gitu, karena menginginkan alat-alat yang semakin maju gitu ya. Contohnya adalah zaman saya, zaman kalian SMA sudah gitu ya, atau zaman kita, zaman kita SD, zaman Anda SD, zaman kita SD gitu ya. Itu alat pembersih sapu, pembersih sapu, penyedot debu yang muter jalan-jalan itu loh, yang lingkaran itu loh, yang bisa nyapu ngepel sendiri itu loh. Itu kan belum ada kan ya, gitu ya. Zaman saya SMP, HP itu belum ada, gitu ya. Saya belum pegang HP waktu SMP, gitu ya. Ya, HP itu waktu SMA, gitu ya. Gitu ya. Teman saya waktu SMA, gitu ya. HP-nya eh berwarna, terus gamenya bola bulat yang naik turun itu, apa ya namanya ya gitu ya. Oh, itu udah paling populer gitu ya, udah populer banget ya gitu ya, udah kaya banget gitu ya. Eh, Teman-teman lainnya HP itu masih belum berwarna, dia sudah berwarna ya, dan sudah ada game di dalam HP itu yang bola bulat-bulat itu, apa namanya ya, bulat-bulat merah itu, kalau saya tahu ya, saya ingat banget gitu ya, karena apa, populer banget. Kok punya HP seperti itu, bagus sekali gitu ya. Wah, ini apa, kaya kaya raya banget
orang tuanya gitu ya. Itu zaman saya SMA gitu ya. Jadi HP baru baru mulai ya, baru mulai booming gitu ya. Zaman sekarang 2024 gitu ya. TK tetangga saya gitu ya sudah punya HP gitu ya. Sudah dikasih HP sama orang tuanya satu-satu gitu ya. TK sama SD gitu ya. Saya bingung loh, piye toh gitu ya. Gimana sih ini kok anak TK sama SD kok sudah dikasih HP gitu ya. Zaman sekarang kan seperti itu, artinya semakin canggih gitu ya. Semakin canggih, permintaan pasar semakin banyak gitu ya. Jadi itu itu yang menjadikan logam jarang gitu ya. Salah satunya gitu ya, itu akhirnya dibutuhkan gitu ya. Karena memang handphone sekarang suami saya gitu ya, karena pekerjaannya sangat berhubungan dengan komunikasi, koordinasi gitu ya. Kalau saya nggak bawa HP, ketinggalan itu nggak apa-apa. Yang penting laptopnya nggak ketinggalan kalau saya gitu ya. Jadi bisa buka WA lewat laptop dan saya kan nggak begitu penting untuk koordinasi saya sana sini gitu ya. Jadi lah, kalau suami saya HP bisa sampai 3 gitu ya. Termasuk orang-orang di luar sana mungkin juga dia satu orang punya handphone lebih dari satu gitu ya. Gitu ya, anak-anak kecil sudah dipegangi HP ya gitu ya. Nah, kok iya gitu ya. Ya gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat nilai atau harga dari logam-logam itu menjadi meningkat gitu ya. Hasil simulasi yang dikeluarkan ESDM tahun 2017 gitu ya. Jadi skenarionya adalah pengolahan logam jarak ya melibatkan smelter yang dimiliki oleh swasta dan BUMN yaitu PT Timah dengan total kapasitas untuk mengolah slag sebesar 3.000 ton per tahun. Nah, ini kok ini ya miris ya, ya gitu ya. Jadi simulasi yang dikeluarkan ESDM tahun 2017 tapi sekarang 2024 kan mana mana gitu ya. Mana nggak ada gitu ya. Kapasitas yang diasumsikan pada tahun 2020 ya untuk membangun smelter berkisar 2 sampai 3 tahun. Nah, mungkin mungkin sedang dibuat gitu ya. Kan dibuat gitu ya. Sehingga pada tahun 2045 kapasitas smelter meningkat menjadi 6.000 ton ya. Ya, eh, dengan asumsi terjadi kenaikan signifikan produksi mobil listrik dunia gitu ya. Nah, sekarang juga mobil listrik beberapa orang sudah memakai mobil listrik gitu ya. Jadi oh iya apa? Jadi apa namanya? Sampai kita nggak kedengeran kalau itu ada mobil gitu ya. Karena dia pakai mobil listrik itu kan nggak denger ya. Nggak denger suaranya ya. Ada oh ternyata ada mobil lewat gitu ya karena dia pakai mobil listrik gitu ya, hybrid ya. Jadi kalau lagi jalannya pelan-pelan ya karena ada tetangga yang punya mobil begitu gitu ya. Jadi saya tahu gitu ya. Jadi kalau lagi dia jalan di gang pelan-pelan nggak kedengeran ya. Ketika dia eh, apa di jalan raya biasa ya baru baru terdengar gitu ya. Itu ya, yang itu ini simulasi yang dikeluarkan SDM tahun 2017. Skenarionya seperti ini. Nah, ini cadangan yang ada di negara-negara Australia, Brazil, nanti dibaca sendiri ya. Kanada, China, India, Jepang, Kazakhstan, Malaysia, gitu ya. Afrika Selatan, Vietnam, gitu ya. Indonesia, oh ini karena USGS tahun 2012 yang sedang melakukan pembangunan smelter ya dengan kapasitas masing-masing. Indonesia tidak termasuk karena kita baru mau memulai membangun gitu kan ya. Ini tadi kan skenario dari SDM ya. Tahun 2017 kan baru mau mulai mungkin akan start gitu ya pada tahun 2045 gitu ya. 2045 berapa tahun lagi? 2025, 45, 25, 20 tahun lagi ya gitu ya. Mm-mm. Ya. Nah, ini Batan. Batan yang ada di depan kita iya ini di depan di depan mana
dipakai yang ada oh, di di depan tempat kita ya, gitu ya, bidang fisika, teknologi proses, reaktor, keselamatan kerja dan keteknikan, gitu ya. Nah, rincian tugasnya melaksanakan penelitian pengembangan tentang pemurnian zirkon dan logam jarang, gitu ya. Nah, ini apa namanya? Salah satu yang ada di Batan, gitu. Oh, tadi saya dari tadi bilang BRIN ya, gitu ya. Salah ya, Batan ya, gitu ya, yang ada di BRIN ya. BRIN ya, depan kita tuh BRIN ya. Gitu ya, itu salah satunya ada dari fisika, gitu ya. Itu salah satunya penelitiannya tentang mm, apa logam jarang, tugas-tugas mereka gitu ya. Nah, itu barangkali ada yang apa membuat proposal untuk skripsi atau KP di sana gitu ya. Itu apa namanya bisa menjadi alternatif gitu ya. Jadi deket kan gitu ya. Kalau dari Jogja jadi deket sama rumahnya gitu ya. Kalau eh, dari luar gitu, jadi nggak usah ngekos lagi, ya tinggal tinggal pindah tempat aja dari UPN gitu ya, pindah KP-nya di sana gitu ya. Ya tapi nggak tahu ya. Kalau sekarang ini lebih banyak pengen explore ya gitu ya. Anak-anak muda nih pengen explore ke perusahaan-perusahaan besar ya gitu ya, kalau kalau saya dapat cerita-cerita ya gitu ya, jadi mengambilnya itu di tempat-tempat pelosok gitu ya, atau maksudnya di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Sulawesi, yang ada di ya yang di penjuru-penjuru sana gitu ya, itu karena pengen tahu gitu ya, penasaran gitu ya. Jadi kalau perusahaan besar tambang geologi tambang oh, metalurgi itu seperti apa gitu ya kali ya. Gitu ya. Belum sih, tapi masih banyak ya. Atau ini kita besok aja ya. Eh, Monasitnya ini ada penelitian. Ini saya lihatkan salah satu penelitian gitu ya yang ada di Indonesia. Dia meneliti di 6 lokasi gitu ya untuk mengolah mineral zirkon gitu ya. Ini besok aja ya. Kita lanjutkan saja minggu depan gitu ya. Kita lanjutkan ini satu bab lagi, ini dan satu bab lagi. Dan nanti kita ngobrolin tentang tugas gitu ya, sekaligus ngobrolin tentang pembagian tim ya. Saya sudah membagi timnya gitu ya, seadil mungkin gitu ya, seadil mungkin, perempuannya, laki-laki dan perempuannya juga apa namanya, jadi saya bagi biar biar sama rata gitu ya. Jadi tidak banyak laki-lakinya atau tidak banyak perempuannya gitu ya. Jadi saya bagi 2 kelompok gitu ya. Ya harapannya adalah apa namanya, penelitiannya nanti gitu ya, proyeknya nanti ya dilakukan secara serius gitu ya. Dilakukan secara serius apa namanya, agar menghasilkan output yang baik gitu ya, output yang baik. Oke, itu saja saya akhiri dulu ya. Saya akhiri saja, nanti kita lanjutkan minggu depan ya di jam